Kita mulai berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau masih beri kepercayaan buat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kebenaran firman-Mu itu yang akan membawa kami berjalan semakin hari semakin kuat. Firman yang akan menuntun kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau setiap hari kami diperkaya firman. Setiap hari kami mau makan, kami mau merenungkan firman-Mu supaya perjalanan hidup kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, shalom semuanya. Tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap berharap bersama Tuhan. Saya tetap, walaupun saya jalan-jalan, saya tetap ingat ya membagikan firman ya. Tadi mungkin ada Pak Yohanes yang sudah gabung juga ya. Pak Yohanes juga luar biasa. Saya lihat walaupun ke Bali, kata mami saya tetap membagikan firman ya. Itu sebabnya apa yang Tuhan taruh buat hidup saya beberapa hari yang lalu, kemarin juga yang belum lihat khotbahnya di Zoom ya, buang sampah hati itu penting banget. Karena hari-hari ini yang masa yang jahat semakin jahat. Kalau kita tidak mengerti firman, hidup kita ini akan disakiti orang. Bayangin kalau orang itu semakin jahat, kita hidup di akhir zaman di mana yang jahat semakin jahat. Itu berarti ada banyak orang yang tiba-tiba bermunculan nyakiti kita. Dan nyakiti kita itu sudah seperti raja tega ya. Banyak ibu-ibu yang konseling bagaimana dia disakiti orang-orang terdekat itu tidak punya hati nurani. Saya cuma bilang ini masa yang makin jahat, jangan kaget. Orang itu sudah kehilangan kasih, orang itu sudah tidak punya hati nurani lagi. Kenapa? Orang semakin dipakai iblis untuk menggencet kita ini orang-orang benar supaya hidup dalam kepahitan, sakit hati. Makanya khotbah saya kemarin, buang sampah di hati. Supaya apa? Gampang ingatnya, supaya posisi Tuhan di hati saudara jangan mau digeser. Karena kalau kita rela nyimpen sakit hati, wong sampah kok disimpan bertahun-tahun, berarti saudara mengizinkan Tuhan itu geser, ganti iblis. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang menarilah di atas rasa sakit kita. Nggak apa-apa, asal jangan menari di atas rasa sakit orang lain. Nah, itu nggak boleh saudara ya. Kalau itu nanti kita akan bayar harga. Tapi kalau kita hari ini harus bisa menari di atas rasa sakit. Makin saudara kelihatan semangat bisa menari di atas rasa sakit, maka semakin kecil kesempatan daripada iblis untuk mengerjai saudara dan saya. Iblis sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kita perlu merenungkan firman saudara ya. Beberapa hari yang lalu Tuhan taruh di hati saya tentang Ulangan 8 ayat 30b. Saya merenungkan firman ini dan saya mendapat pewahyuan. Nanti next, tidak tahu hari apa setelah saya pulang Indo, saya akan bahas ayat ini tentang bagaimana pilar kehidupan. Ketika Tuhan kasih ayat ini, ya sekilas aja, sekilas info. Tuhan bicara jelas, Tuhan berkata gini, Ulangan 8 ayat 3b itu berbicara gini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi hari ini apa yang saudara hidupi, masa-masa rotimu hari ini, mungkin rotimu sudah habis, engkau sudah kehabisan, keadaanmu susah, ekonomi, keuangan, rumah tangga, semua itu tidak menentukan hidup saudara dan saya. Apa yang menentukan hidup saudara di akhir zaman ini sampai saudara pulang ke rumah Bapak,
Firman Tuhan berkata, yaitu segala yang Tuhan firmankan. Makanya kalau kita hidup hari ini dengar firman dan itu menjadi rema, hidupi, percayai. Karena hidupmu itu ya ditentukan dari apa yang Tuhan firmankan. Setiap hari makan firman tidak ada salahnya. Karena tiap hari hidupmu ditentukan dari segala. Bukan satu bagian firman, tapi segala yang Tuhan firmankan. Itu sebabnya kalau hari ini kita dengar firman dan kita berkata, Tuhan, aku mempercayai firman ini buat aku. Seperti kesaksian yang kemarin, ya, seorang anak yang disembuhkan dari ICU, tidak sadar, koma, itu bisa mengalami kesembuhan dengan mujizat. Itu hanya ketika firman diberitakan dan orang tuanya meremai. Waktu itu saya cuma bilang gini, imani Matius 8 karena Tuhan berikan buat engkau Matius 8. Dan waktu dia mempercayai firman, yaitu segala yang diucapkan Tuhan melalui firman, dia bukan percaya dokter. Dokter mungkin diagnosanya sudah jelek-jelek, yang namanya virus di otak, apa namanya tuh virus di otak itu apa istilahnya, yang namanya bisa ini bisa ini. Tapi cukup ketika orang tuanya, saya cuma bilang gini, kalau Tuhan berkata sembuh, engkau tidak usah lihat fakta. Hasil analisa lab sekalipun abaikan. Yang paling menentukan hidup anakmu itu firman. Dan waktu dia mempercayai, maka itu terjadi. Dokter aja sampai bilang mujizat. Bayangin kalau bukan karena mujizat, mana bisa. Namanya anak sudah di ICU, kejang-kejang berapa kali. Ini otak jelas secara logika pasti rusak, saudara. Tapi mujizat terjadi. Nah, hari ini percayalah, kita akan membahas tentang kebenaran firman. Jadi makanya hari ini kalau dengar firman, jadikan rema. Itu yang menentukan hidupmu. Kalau engkau lagi bergumul dengan hutang dan Tuhan berikan satu firman yang berkata jangan takut, aku Tuhan Allah yang memelihara hidupmu, maka percayalah, di tengah krisis, di tengah goncangan keuanganmu yang arahnya bangkrut, kalau Tuhan sumber di atas segala sumber memelihara hidupmu dan itu menjadi rema dalam hidupmu, percayalah, engkau akan melihat karyanya bagaimana dalam pemeliharaannya. Jelas lebih dari cukup engkau berjalan bersama Tuhan di masa-masa kekurangan. Yuk kita lihat Ayub 8 ya. Jadi gimana Bu Eli ikut Tuhan? Hari ini kalau kita lagi masa-masa di mana rasa sakit ya. Hari ini beberapa hari ini Tuhan taruh untuk membahas tentang hati karena Tuhan melihat hati. Sumber dari segala responmu juga sumbernya hati. Jadi hari ini kalau kita bisa jaga hati itu enak, saudara. Hati damai, sukacita di tengah keadaan apapun. Disakiti orang tingkat tinggi, mau disakiti sampai rancangannya jahat sekalipun, itu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu karena ada pagar perisai Tuhan yang terlalu kuat. Tapi kalau kita tidak bisa sukacita, maka kita sendiri yang menciptakan kehancuran. Kita menimbulkan penyakit. Orang terlalu sakit hati itu akibatnya cepat lambat pasti akan ada penyakit yang terjadi dalam tubuh orang-orang yang kepahitan. Ayub 8 ayat 20 sampai 22. Ayub 8 ya, ayat 20 sampai 22. Yuk kita baca. Ketahuilah ya, Allah itu tidak menolak orang yang saleh. Lihat ya. Dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Jadi kalau posisi kita hari ini sebagai objek ya, ketika Tuhan ingatkan hidup saya, Eli ngucap syukur. Kamu posisi sebagai objek yang disakiti. Sementara suami dan wanita tobat itu sebagai subjek, pelaku. Kalau sebagai pelaku, posisi waktu saya baca firman ini, Tuhan tidak memegang tangan suami dan wanita tobat sekalipun kelihatannya mereka happy. Kalau engkau amati ya, saya dulu suka melihat saudara di Facebook, Instagram, kepo.com itu saya dulu malah sakit semua saudara ya. Kalau saya lihat, waduh Tuhan,
Malangnya nasibku, saya yang jadi istri, sana yang dimanja-manja. Sementara kalau pulang suami saya, isinya saya cuman dimaki-maki. Isinya cuman marah, mukanya cembetut aja Tuhan. Kalau foto sama sana kok kelihatannya wajahnya happy. Tapi kita mengerti firman, kalau firman Ulangan 8 ayat 3 berkata, hidupmu ditentukan oleh segala sesuatu yang aku firmankan. Berarti kenyataan itu bohong. Kenyataan itu tidak menentukan hidupmu. Tapi ingat, Tuhan ingatkan di firman ini, ketahuilah, aku tidak pernah menolak orang yang saleh, tapi aku tidak akan memegang tangan orang yang berbuat jahat. Yang pertama yang akan saya bahas, Tuhan tetap memegang tangan kita. Sementara orang yang menyakiti kita sebagai subjek, itu Tuhan tidak akan pegang. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus bisa menari di atas rasa sakit? Karena kita tahu tangan Tuhan pegang kita. Sementara musuhmu yang ada di atas angin, dia bisa menari di atas penderitaanmu. Hati-hati. Tuhan tidak pernah pegang hidupnya, tapi hidupnya suatu kali kalau hancur, hancurnya benar-benar hancur. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, sekalipun kelihatannya bahaya ada di depan mata, musuh terlihat kuat, seolah-olah hampir menghancurkan rumah tanggamu, bisnismu, hampir kolaps ya. Tapi percayalah, kita tidak akan pernah hancur karena ada tangan Tuhan yang pegang hidup saudara dan saya. Yang kedua, ayat 21. Lihat ya, ayat 21, kenapa hari ini yuk kita semua harus menari. Yang kedua, ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Apa yang Tuhan lakukan hari ini? Tuhan kasih pesan buat hidup saya, Eli, walaupun disakiti, kalau kamu hari ini tetap melihat bagaimana karyaku atas hidupmu dan engkau move on, engkau tidak sakit hati, percayalah, aku tetap membuat engkau tertawa, bahkan bersorak-sorak di tengah engkau disakitin hati. Bener loh, waktu saya praktek firman ini, Tuhan genapi. Makanya hidup saya benar-benar yakin sekali bahwa segala hidup saya bukan ditentukan suami dan wanita tobat ini. Rancangan mereka buruk semua atas hidup saya. Maunya buat saya bonyok, babak belur. Tapi Tuhan itu tetap memegang tangan hidup saya. Dia pegang tangan saya dan dia tetap membuat saya tetap tertawa dan bersorak-sorak di tengah keadaan yang sulit. Itu sebabnya yang kedua, kenapa kita hari ini harus menari di tengah rasa sakit kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi karena Tuhan memegang tangan orang benar. Yang kedua yaitu Tuhan tetap membuat orang benar di tengah disakiti, di tengah rancangan orang yang jahat, di tengah engkau dirugikan kerugian besar, engkau difitnah sekalipun, percayalah bahwa Tuhan tetap membuat orang benar tertawa. Bahkan bukan hanya tertawa gini aja, tapi ada kata bersorak-sorak. Itu berarti kegirangan saudara itu mengalahkan apa yang dinikmati orang jahat. Musuhmu boleh menikmati apa yang engkau miliki. Mereka kelihatannya di atas angin, tapi senyatanya mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Ya, hati-hati hari ini kalau engkau difitnah orang jahat mulutnya, enggak apa-apa. Saya sudah ngalami saudara. Dan kebenaran firman itu benar. Orang yang seperti khotbah saya kemarin, orang yang suka membolak-balik di Amsal ya, lidahnya mereka akan mendapat celaka. Saya ini dikatai jahatnya luar biasa. Mulutnya itu seperti apa ya katanya orang, kayak pisau ya.
itu mulutnya itu seperti pisau nusuk, yang namanya hidup saya itu sakit saudara. Tapi hari itu Tuhan berkata, sudah, hidupi firman. Hidupmu bukan ditentukan apa kata mulutnya yang busuk, tapi hidupmu ditentukan apa kata firman. Kalau aku berkata mulut yang membolak-balik itu akan mengalami celaka, bener, dia ngalami celaka beneran saudara. Bukan karena saya yang membalas, tapi firman ini yang bekerja, yang berperang untuk hidup saya. Saya cukup diam saja. Saya tidak perlu melabrak. Saya tidak perlu berkata gini, kamu keterlaluan, kamu ini keterlaluan mengatai saya ini aku punya bukti. Kamu mengatakan saya yang buruk. Nggak perlu. Saya nggak perlu bawa semua itu. Saya cuman bawa perkara saya kepada Tuhan dan kebenaran firman, seperti yang Tuhan katakan, hidupmu Eli ditentukan dari segala yang aku firmankan. Sudah, nggak usah balas, tenang aja. Lihat ya, apa yang diucapkan jahat atas hidupmu, maka dia akan mengalami celaka seperti yang dia tabur. Beneran saudara. Ya, hari ini yuk yang kedua, yang ketiga, 22 kita baca. Pembencimu, lihat ya, akan terselubung dengan malu. Biarin. Hari ini suami benci engkau, nggak apa-apa. Mertua benci engkau, teman dekat benci engkau, ipar benci engkau. Siapa orang yang dipakai iblis membenci hidupmu sampai mereka menggosipkan, menfitnah hidupmu sehingga engkau dijauhi banyak orang? Diam, bawa perkara sama Tuhan, nggak usah bales. Lihat ya, dia akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik tidak akan ada lagi. Hari ini 3 hal ini yang akan membawa kita. Tidak ada alasan hari ini kalau kita sebagai objek, kita ini bukan korban, tapi kita ini akan menikmati, yaitu bagaimana Tuhan pegang tangan orang benar, bagaimana Tuhan akan menunjukkan sebagai objek bukan korban, tapi objek akan membuat orang yang dijadikan objek bukan korban, tapi kita akan tertawa dan bersorak-sorak. Yang ketiga, Tuhan tidak akan memalukan objek. Walaupun objek ini sudah dikatai orang, ya, seperti saya kayak keset, ya, kok bodoh, tidak apa-apa. Tapi senyatanya firman Tuhan bukan berkata kita korban yang bodoh, tapi kita orang bijak, kita orang hebat, kita orang berhikmat, kita orang benar yang akan melihat pembelaan tangan Tuhan yang nantinya membuat kita tertawa bersorak-sorak, yang nantinya akan membawa kita tidak akan pernah dipermalukan. Dari perenungan ini, waktu saya baca firman ini, Tuhan juga berbicara buat hidup saya. Eli, tenang, ndak usah bales ya. Kamu walaupun dikatai orang bodoh, jadi koset, bisu, tuli, ndak apa-apa. Tapi lihat, hakmu itu sudah aku perhitungkan semuanya. Kebenaran itu pasti muncul, dan engkau akan lihat bagaimana tanganku sendiri yang akan berperang buat engkau untuk mengangkat hidupmu, dan engkau akan lihat sorak-sorak. Bener saudara, apa yang saya alami hari ini, ndak ada loh kata-kata malu, ndak ada dipermalukan di tengah aib, ndak ada yang namanya saya hidup bercucuran bonyok sampai saya frustasi, depresi, ya, sakit jiwa, terus saya kena penyakit yang berbahaya dan sebagainya. Tuhan tidak pernah mempermalukan hidup saya. Justru hidup saya hari ini bukan mempermalukan, tapi hidup saya malah jadi berkat buat banyak orang. Itulah bukti nyata. Kenapa? Karena hidup saya bukan ditentukan oleh wanita tobat, oleh orang-orang jahat yang merancangkan kejatuhan hidup saya, tapi hidup saya yaitu ditentukan dari segala yang difirmankan Tuhan.
ketika saya menghidupi dan merema firman, firman digenapi enggak? Digenapi. Makanya jangan main-main dengan firman. Makanya kenapa Tuhan itu kasih peringatan buat saya di 2 Timotius. Tuhan cuma bilang gini, Eli, siap tidak siap waktunya, baik enggak baik, kamu jangan pernah berhenti untuk mengabarkan firman. Biar siapa aja yang mau dengar, biar dengar. Yang pasti firman yang ditabur ini nanti itu yang menentukan hidup mereka, bukan kebangkrutannya, bukan hancurnya rumah tangga, bukan berubahnya pasangan hidupnya, bukan karena vonis dokter kanker, bukan karena hari ini usahamu bangkrut, engkau di PHK. Itu bukan yang menentukan hidup mereka. Waktu mereka mengalami kejatuhan dan mereka hidup dengan firmanku, maka firmanku itu yang akan menentukan hidup mereka. Nah, dari situ Tuhan bilang gini, sampaikan firman. Apa yang kau sampaikan, firman, jangan pernah berhenti. Karena 1 orang, 2 orang mau tangkap rema itu dan mereka hidupi, mereka akan lihat. Nah, hari ini iblis itu berusaha mencuri firman dalam hidup saudara. Karena iblis ngerti firman. Iblis tahu kalau saudara hidup bukan dari firman, mati saudara. Hidupmu akan hancur, madesu bener-bener. Tapi walaupun hari ini engkau didakwa orang dunia secara kalkulator, engkau pasti punya madesu. Wong kamu bangkrut, kamu sudah tidak punya apa-apa, hidupmu minus. Seperti saya, lihat ya Eli, kamu pasti madesu. Lihat suamimu sudah punya 2 anak, madesu. Sudahlah, mau dipakai cara apapun, sulit. Tapi buat Tuhan, ketika orang dunia mendakwa saya madesu, buktinya hari ini Tuhan angkat. Hidup saya diangkat, anak-anak diangkat, suami saya walaupun masih jatuh bangun. Apa yang jadi pergumulan saya 15 tahun supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Tuhan genapi. Itu karena iman saya. Waktu dia selingkuh, saya nggak mikir selingkuh, dia sekolah Alkitab. Hanya karena rema yang Tuhan berikan, 1 orang selamat, seisi rumah selamat. Dan itu saya remai tiap hari. Siapa yang berperang menggenapi firman? Saya tidak panggil penginjil, saya tidak perlu panggil penginjil. Dulu saya panggil pendeta diusir. Tapi hari ini hanya karena iman, rema firman yang saya hidupi, suami saya terima Yesus. Nah, itu karya Tuhan. Makanya hari ini kalau dengar firman, dapat rema, hidupi saudara. Yakini ini yang dari Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Jangan dengar apa kata orang. Sedikit-dikit dengar orang, dipikiri ini hidupku. Oh, bukan itu saudara ya. Jadi 3 hal yuk kita bahas. Bagaimana kita hari ini melihat Tuhan pegang tangan orang benar. Yuk buka Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12 ya. Jadi hari ini kita hidup oleh firman. Makanya akhir zaman orang dunia bakal hancur. Dunia resesi, kita resepsi. Kenapa? Karena Tuhan berkata di Yosua 1 ayat 8. Barang siapa merenungkan firman ini siang dan malam, maka Tuhan akan membawa perjalanan hidupmu berhasil, beruntung. Lah, kita arahnya dibawa berhasil beruntung kalau kita tiap kali dengar firman kita berkata gini, yes, ini buat aku Tuhan, aku terlalu percaya. Saya sering loh, kalau saya dengar firman dari hamba Tuhan siapapun, kalau itu jadi rema, saya selalu berkata gini, yes, saya ambil itu Tuhan, saya taruh di dalam pikiranku, jadi rema dalam hidupku. Apa kata dunia, semua aku abaikan. Hanya satu-satunya apa kata firman, itu yang menentukan hidupku. Nah, hari ini yuk kita lihat, kalau Tuhan janji pegang tangan orang yang disakiti jadi objek. Khususnya ibu-ibu ya, sampai kemarin pun yang ngantri untuk konseling itu daftarnya ibu-ibu korban selingkuh banyak sekali ya. Maaf, saya juga tidak bisa handle semuanya. Tapi kalau saya baca, pasti saya hubungi. Tapi kalau kelewatan, tolong di WhatsApp ulang ya. Karena WhatsApp itu pasti turun ke bawah. Karena yang baru-baru pasti baru terbaca. Yang lama-lama tidak kebaca, itu turun ke bawah ya. Itu sebabnya
Hari ini siapapun saudara yang pada posisi tidak peduli, disakiti suami, disakiti mertua, disakiti rekan bisnis, teman baik, ipar, dan sebagainya. Pesan Tuhan, kalau ini mau jadi rema, saudara mau dibuat tertawa, saudara tidak akan dipermalukan. Menarilah di atas rasa sakitmu, bukan menari. Orang yang menari di atas rasa sakit penderitaan orang lain, itu yang bakal bonyok, itu yang bakal babak belur. Tapi kita yang menari di atas penderitaan hidup kita sendiri, rasa sakit kita bukan babak belur lagi, saudara. Kita akan tertawa, sorak-sorak, tidak dipermalukan, karena kita lihat tangan Tuhan. Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12 ya. Yuk, apa yang Tuhan berikan kalau tangannya pegang hidup saudara? Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan, nah ini luar biasanya, pemeliharaanmu, munya huruf besar, pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Wow. Kita hari ini kalau Tuhan sudah berkata, nak, jadi objek itu nari aja. Sudah, walaupun pelakor wanita tobat lagi bilang gini, kapok, suamimu ada sama aku, syukur. Banyak loh istri-istri yang nangis, Bu, pelakor Bu menghina saya, katanya suami saya sudah tidak cinta, katanya saya sudah jelek, tua, badan saya mengembang ke kanan ke kiri, Bu, suami saya keterlaluan, rahasia saya semua dibuka. Tidak usah nangis ibu-ibu, hari ini tidak usah nangis. Berbahagia, menarilah di atas rasa sakitmu, karena Tuhan pegang hidup saudara. Sementara orang yang mengatai itu akan tertimpa hukuman yang setimpal nanti ya. Saudara dipegang Tuhan, saudara dibawa menikmati tertawa, dan saudara akan dibawa Tuhan. Tidak akan ada aib memalukan selamanya. Justru orang yang nyakiti hidupmu nanti akan tertimpa yang namanya tangisan Bombay, tangisan berdarah. Aib itu pasti selamanya. Jadi apa yang dikaruniakan? Yang pertama, hari ini waktu engkau ingat Tuhan pegang tanganmu, maka yang kita ingat Tuhan itu sudah mengaruniakan kehidupan. Nggak usah takut, nari aja. Sukacita dikatai pelakor, diteror. Hei, suamimu lo sama aku nggak cinta sama kamu. It's okay. Tuhan, aku ditentukan hidupku bukan apa kata pelakor, tapi apa kata Tuhan. Dia tidak tahu aku dikaruniakan kehidupan, dia dikaruniakan kehancuran. Bahkan kalau tidak bertobat binasa, saudara. Ini yang kedua, Tuhan mengaruniakan apa? Kasih setia. Di tengah rasa sakit, Tuhan tetap memberikan kasih setianya setiap hari, sehingga kita kuat, kita mampu. Yang ketiga, Tuhan mengaruniakan pemeliharaannya menjaga nyawa. Tenang aja. Kalau sampai nyawa berarti sampai mati loh, kita itu dipelihara oleh Tuhan. Apakah kita hari ini disakiti, dirugikan yang besar? Tuhan tidak pelihara. Oh, pelihara. Saya ini sudah mengalami kerugian yang besar, saudara. Dicuri hak saya sama orang. Hari ini Tuhan kembalikan lipat. Sudah dipelihara, masih hari-hari ini dibalikkan lipat. Bahkan tidak ada yang tidak bisa, walaupun berulang kali ya. Saya pernah kesaksian kan, saya dikirim kain kafan orang mati. Pembantu saya bilang, Bu, kalau kain kafan itu tandanya dia mau menghancurkan, mengambil nyawa. Saya takut, Bu, saya takut. Pembantu saya pada takut waktu lihat kain kafan terbang di rumah saya. Bayangin saudara, itu kejadian yang aneh. Rumah saya jauh dari kuburan, kok kain kafan bisa terbang jatuh, saudara. Dan kain kafan orang mati itu besar, saudara. Secara akal, kalau kecil diterbangkan angin bisa. Lah ini besar loh, saudara. Bener-bener kayak buat bungkus itu loh, buat bungkus mayat itu loh, saudara. Tapi Tuhan itu tetap memelihara. Nggak ada yang bisa mencuri yang namanya keselamatan.
Tuhan sudah berjanji yang Kukaruniakan buat orang yang disakiti hati hari ini, walaupun engkau kelihatannya dihancurkan, tenang. Tuhan mengaruniakan kehidupan, mengaruniakan kasih setia. Dia mengaruniakan pemeliharaannya, menjaga nyawa. Itu sudah lebih dari cukup, saudara. Amin. Jadi menari ya. Lihat aja, saya terlalu percaya hari-hari ini kalau saya lagi kumpulin data-data ya. Pembalasan itu cepat loh saudara. Hukum karma itu benar-benar cepat saya lihat. Apa karena saya pikir ini sudah akhir zaman ya? Orang-orang dipukul cepat supaya tobatnya juga cepat ya. Jangan didoakan sudah dipukul cepat kapok, enggak. Kita tetap berdoa supaya orang-orang yang dipukul ini tetap selamat. Jangan diizinkan iblis yang ambil mereka ke neraka, kasihan ya. Biarin mereka ngalami didikan, tujuannya supaya mereka cepat bertobat, supaya belum sampai mereka mati sudah ketemu juru selamat. Itu harapan kita lewat doa. Lah tiap hari kan kita doanya, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku memberkati mereka. Kuasa doa kita itu jadi perhitungan Tuhan ya. Jangan punya hati yang busuk. Ada ibu-ibu yang chat sama saya. Saya tiap kali ibu ini chat saya ketawa saudara. Dia bilang gini, Bu, saya ini loh ajari jurus doakan suami cepat mati. Gimana Bu? Ayo Bu, bantu doa. Saya sudah bertahun-tahun doakan suami saya mati, Tuhan mati. Lo ndak mati-mati tambah sehat. Malah saya yang kena sakit-sakitan, ndak bisa tidur. Ya jelas kita ini jangan punya hati busuk. Sudah jadi objek penderita yang seharusnya menikmati tangannya Tuhan, tertawa, ndak dipermalukan selamanya. Tapi kita menolak anugerah ini. Dengan apa? Kita melawan kebenaran firman. Disuruh ngampuni ndak bisa. Nah itu kan nantang Tuhan. Saudara, kalau hari ini saudara ngeraskan hati, saudara bilang gini, terlalu sakit saya ngampuni suami saya, biar mati aja. Toh di dunia ini sudah banyak orang yang mati, kok ndak suamiku yang mati loh. Itu yang konseling sama saya gitu loh saudara. Banyak loh berita duka, kok bukan suami saya namanya di koran ya Bu Eli. Nah itu ndak benar saudara. Kalau hidupmu seperti itu nanti, dan ini terjadi, suaminya sehat sampai sekarang dia sudah mati duluan, tapi bersyukur pada waktu meninggalnya saya sudah doakan dia dan dia sudah melepas pengampunan ya. Pada waktu detik-detik sebelum meninggal saya doakan dia. Saya cuman bilang gini, satu hal, dia nggak mati-mati saudara. Masalahnya hari itu benar-benar hidupnya dalam penderitaan. Saya cuman bilang gini, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Yesus mengasihimu. Begitu dia mengangkat tangan ya, dia bisa terima itu dan nggak tahu orang namanya koma ya. Dan waktu dia agak mengangguk-ngangguk gini, di situ sebentar lagi dia meninggal dengan tenang. Saudara lihat ya, makanya hari ini yuk kita semua tenang. Mulai hari ini tidak ada loh orang yang bercucuran air mata di tengah disakiti siapapun. Kita ngerti firman, objek penderita itu adalah sesuatu yang bukan korban, tapi sesuatu yang akan menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Yang kedua ya, kehidupan, kasih karunia, pemeliharaan sampai menjaga nyawa, itu ambil saudara. Makanya ini simpen jadi rema. Saudara tenang aja, dikatai kamu jelek, sudah tua, it's okay. Terpujilah Tuhan, ampuni dia Bapak karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bahasanya Tuhan dipakai terus saudara. Hidup di masa yang makin jahat tuh ngeri saudara. Bener, saya ini tanya, kalau saya lagi curhat sama pengerja, saya tuh sampai bilang gini, dunia ini ya kayak panggung sandiwara, serem loh saudara. Orang itu ndak punya hati nurani hari-hari ini. Mungkin anjing ya, anak saya punya anjing, itu setianya luar biasa. Ini parah saudara, manusia tapi hati nuraninya sudah ndak jalan. Makanya ini firman jadi kekuatan, rema. Kalau tiba-tiba ya saudara disakiti orang tingkat tinggi, raja tega, ndak punya hati nurani, pesan saya, menari, tetap kasih senyum dia, jangan dibales. Jangan engkau simpan sakit hati seperti khotbah saya kemarin. Khotbah kemarin hari ini itu bersambungan saudara ya.
Kita hari ini mau menari, justru lepaskan berkat, lepaskan anugerah. Kita percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Manusia menajamkan manusia. Ketika kita diizinkan, ditajamkan oleh manusia supaya kita semakin tajam karakter Kristus. Yang kedua, Tuhan membuat orang benar itu tertawa. Buka Ayub 12 ayat 16 ya. Saya ambil firman ini yang jadi rema supaya firman ini disimpannya gampang. Kehidupan tadi ya, Tuhan mengaruhkan pemeliharaan kasih setia. Gampang ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan membuat orang benar itu tertawa nanti sorak-sorai. Ayub 12 ayat 16. Satu pembahasan kita selesai. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Makanya hidup lewat firman itu tenang saudara. Pelakor tidak berkuasa, hutang tidak berkuasa selamanya. Kuasa kemenangan itu tetap ada pada Tuhan. Lihat ya, pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Jadi hari ini jangan takut 3 hal. Tuhanlah kuasa di atas segala kuasa. Hari ini engkau disakiti, kalau kuasanya berbicara dia mau lepaskan berkat. Ya seperti saya dulu 12 tahun yang lalu, saya tidak tahu ada kuasa yang besar yang akan membawa Eli Kurniawati hari ini. Dari seorang yang tidak bisa apa-apa, yang bodoh, yang tidak pernah diperhatikan orang, ya, yang selama ini mungkin orang cuman berkata saya seorang sosialita yang sombong. Siapa yang tahu hari ini ada kuasa yang mengubah Eli Kurniawati menjadi hamba Tuhan. Kita tidak tahu. Mungkin hari ini engkau diizinkan, disakiti. Ya sudah kembali Bu Eli di PHP, pengharapan palsu kembali lagi. Tidak apa-apa. Engkau disakiti berkali-kali karena ada satu kuasa yang ingin mengubah hidupmu. Dari yang bukan siapa-siapa, engkau akan diangkat tinggi-tinggi. Seperti Yusuf. Mungkin kalau saudara mengalami masanya Yusuf, mungkin Yusuf bisa protes. Orang benar kok malah ditindas. Orang benar malah dimasukin penjara. Orang benar dilupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Justru karena Tuhan sudah punya kuasa dan Tuhan punya kemenangan. Dialah kemenangan kita, bukan siapa-siapa nanti yang membawa hidupmu mengalami kemenangan, tapi Tuhan. Dialah kemenangan kita. Yang ketiga, dialah pemegang remote kehidupanmu. Kalau Tuhan, firman Tuhan berkata, dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Jadi hidup daripada subjek objek. Saudara jadi penderita, dilukai subjek. Tetap remote kehidupannya Tuhan yang pegang. Suatu kali yang jahat akan ditaruh di bawah, yang disakiti objek akan dibawa Tuhan naik. Promosi itu sudah jadi ketetapannya Tuhan. Makanya orang benar itu pasti tertawa. Tidak mungkin lah menikmati kuasanya Tuhan, menikmati kemenangannya Tuhan, nikmati pengendalian remote-nya Tuhan. Kira-kira remote pengendaliannya Tuhan, waktu kita disakiti, remote-nya tetap berakhir dengan happy ending. Tidak usah takut. Hidupmu sudah di remote happy ending, berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Itulah yang membawa kita hari ini. Tidak usah takut, karena Tuhanlah yang menguasai. Kita hari ini ada penguasa dalam hidup kita. Jangan main-main. Makanya saya bilang, siapa yang berani menyakiti biji matanya, biji mata Tuhan, itu ndak main-main. Kelihatannya kita bodoh, kita ngalah, kita jadi keset, tapi orang lupa. Di balik semua ini ada penguasa yang menguasai hidup kita dan hidupnya juga. Lah kalau Tuhan bilang, aku pipes lo ya, coba kamu terus menyakiti biji mataku, sekali lagi tidak bertobat, aku pipes kamu sungguhan. Kadang-kadang mungkin Tuhan bisa gemes seperti itu. Makanya ada kesaksian kan,
Pada waktu itu sampai pelakor yang jahat itu mati ditabrak kereta api mendadak loh saudara. Bayangin orang sehat jalan tiba-tiba ditabrak kereta api. Lah itu kan kebangetan saudara. Kita semua tahu Tuhan tidak pernah rancangin yang jahat. Tapi kalau keterlaluan, kalau orang terus melukai biji matanya Tuhan, dan orang ini tetap diem-diem bawa air matanya sama Tuhan, suatu kali bukan Tuhan yang akan menghukum saudara, tapi ada kuasa. Ya, misalnya ada orang yang waktu itu berkata, iya bu, kenapa dia mati ketabrak kereta api? Karena dia suka pergi ke dukun. Nah, kalau kita jadi orang benar, didukuni ndak bisa, karena ada kuasa yang kuat melindungi orang benar. Lah kalau orang jahat, sukaannya main sama kuasa gelap, suatu kali bayar harga. Yang pageri orang jahat siapa? Makanya orang ini kemakan sendiri. Dan ibu ini bilang, ya salah satunya dia karena jadi tumbal, makanya matinya ketabrak kereta api. Dia nikmati penderitaan saya dengan pakai dukun, dan dia menumbalkan hidupnya sendiri. Mungkin ada yang menumbalkan anak-anak keturunannya. Makanya kita hari ini ngucap syukur loh punya Tuhan penguasa saudara. Jadi kenapa kita nanti akan tertawa? Karena kita akan punya kuasa di atas segala kuasa. Tuhanlah kemenanganmu, Tuhanlah yang pemegang kendali hidupmu. Hidupmu sudah dikendalikan. Akhirnya pasti hore, berjalan maju bercucuran air mata, tapi remotnya selalu pulang bersorak-sorai sambil bawa berkas. Itu remotnya Tuhan. Makanya jadi orang benar, jangan terus nangis bombay di kamar. Ibu-ibu yang belum bisa move on karena disakiti suami, siapapun, mungkin bapak-bapak juga yang disakitin istri. Ya, kemarin ada bapak yang juga belum bisa move on. Tiap kali inget istrinya dia sedih. Ya, tapi saya cuma bilang sama bapak ini, ayo semangat pak, ayo semangat pak. Walaupun sudah surat ceraimu turun, ndak apa-apa. Surat cerai itu cuma dunia. Kalau penguasa dunia, di mana penguasa di atas segala kuasa Yesus Kristus itu lebih berkuasa atas hidupmu. Kalau remotnya pulih, remotnya sorak-sorai, oh rumah tanggamu pasti menikmati anggur yang manis. Bahagianya berapa ratus kali lipat nanti pasangan istrimu dibawa balik di remote, dikembalikan ke hatinya pasangannya, dan dibuat cintanya kelepek-kelepek. Ya, itu sesuatu yang dunia sulit. Tapi kalau Tuhan sudah remote, hati pasanganmu kembali dan mencintai engkau sepenuh hati, siapa yang bisa menghalangi? Tapi masalahnya kita harus teguh imannya. Jangan hidupi fakta. Bu Eli, mana mungkin, wong suami saya sudah bahagia. Dulu saya digituin orang, kamu ini terlalu mimpi, wong suamimu sudah bahagia dengan 2 anak. Bukan mimpi, tapi karena aku tahu aku hidup di atas kebenaran firman, bukan di atas fakta. Fakta boleh bonyok, kalau ditanya bonyok Bu Eli, bonyok saudara, bonyok sudah. Yang namanya sakit hati ini sudah, kalau bisa hati ini saya tidak ditopang, tidak dikasih cadangan sama hatinya surga, hatinya Bapak di surga, sudah saya mungkin jadi orang yang raja tega sudah. Mungkin sudah saya bunuh itu wanita tobat itu, wanita pelakor, paling tidak saya bunuh, saya panggil pembunuh bayaran, saya bayar, saya sewa, saya suruh hajar habis. Tapi luar biasanya Bapak di surga, waktu saya menyerahkan hidup saya belajar jadi orang benar, objek. Tapi saya tahu bahwa Bapak memegang tangan saya. Bapak lagi memberikan sorak-sorai. Bonus saya tidak akan dipermalukan. Hati saya diganti dengan hatinya. Dan hati saya hari ini, orang bilang gini, aduh Bu Eli, hatimu itu terbuat dari apa? Ada kemarin yang WhatsApp saya, waktu saya selesai khotbah itu, Bu Eli, hatimu itu terbuat dari apa? Hatiku karena mengizinkan Yesus bertahta. Kalau tidak ada Yesus yang bertahta, sudah saya hajar itu. Saya ini preman saudara dulunya. Tanya teman-teman saya, kalau ada orang berani sama saya lebih berani lagi. Saya tidak pernah takut sama orang, apalagi ngurusi pelakor. Ayo mau hajar-hajaran. Wong dulu adik saya cowok itu, tanya mama saya, dulu saya kecil itu di kampung, ya di kampung, tanya mami Feni, kalau adik saya ada berani yang ganggu, walaupun itu
anak cowok-cowok badannya besar, saya gebukin saudara. Saya hajar itu yang namanya cowok-cowok ya, namanya tole-tole di kampung itu saya hajar saudara. Sampai adik saya kalau hari itu memanfaatkan cecenya, kalau dia lagi diganggu orang dia panggil saya, ini aku dipukul mana? Nah itu saya dulu. Coba kalau saya tidak diketemu kasihnya bapak, waduh sudah bonyok itu pelakor ya. Tapi kita bersyukur karena saya hari ini sudah dirubah, maka ibu-ibu semua juga dirubah ya. 3 hal ini akan membuat kita tertawa ya. Kita punya kuasa segala kuasa, dialah kemenangan, dialah pemegang kehidupan kita sampai pada nyawa. Tenang sudah. Yang terakhir, bagaimana Tuhan tidak akan memalukan orang benar. Kenapa kita hari ini perlu menari di atas rasa sakit? Ayub 23 ayat 13 dan 14. Ayub 23 ayat 13 dan 14. Yuk kita baca. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Tidak ada saudara ya. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Makanya kita jadi orang benar. Ada aib benar. Hari ini suamimu selingkuh, iya. Tapi percayalah, apapun keputusan Tuhan tidak ada yang bisa merubah. Apapun kehendak Tuhan itu pasti akan terlaksana. 14. Karena Tuhan akan menyelesaikan apa yang menjadi ketetapannya atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Jadi hari ini apa yang membuat kita tidak akan dipermalukan? Karena keputusan Tuhan tidak bisa berubah. Apakah hari ini rumah tanggamu berubah, hancur-hancuran keuanganmu berubah? Keputusan Tuhan untuk memberkati, membuat engkau tertawa, membuat engkau tidak akan dipermalukan, itu bisa merubah keputusannya? Nggak ada. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi? Kepinteran, kecantikan wanita tobat yang seksi lebih mudah, nggak perlu operasi ke Korea sampai berubah. Saudara, total permak tidak perlu. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau keputusannya dia benci perceraian, maka tidak ada perceraian. Yang ada adalah 2 menjadi 1. Itu keputusan Tuhan yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Walaupun orang berusaha menceraikan hidupmu, tapi Tuhan kalau punya keputusan, Tuhan bilang gini, aku ini benci perceraian. Nanti aku sendiri yang akan berperang menyatukan engkau kembali. Apa yang dikehendakinya pasti dilaksanakan. Jadi yang kedua, kehendaknya pasti terlaksana. Yang ketiga, ketetapannya pasti akan berakhir dengan anggur yang manis. Happy ending lebih dari pemenang. Percayalah, kita tidak akan pernah dipermalukan pada akhirnya, karena hidupmu hari ini masih koma ya. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang lagi disakiti. Walaupun kelihatannya musuh itu menari-nari di atas penderitaanmu, saya selalu membesarkan hati. Kalau dulu ya, yang namanya wanita tobat itu mengejek saya cuma bilang gini, jangan enak-enak. Saya ini masih koma, belum titik. Kamu juga masih koma, hidupmu belum titik. Kamu lo ndak tahu 10 hari lagi kalau kamu terjadi sesuatu, bayar harga. Siapa yang bisa nolong kamu? Lah saya koma, tapi ada kuasa yang melindungi saya. Ada kuasa, ada kemenangan, ada pemeliharaan. Aman saya. Walaupun engkau terlihat menang, saya diejek-ejek saudara, seolah-olah saya kalah. Saya cuma bilang ini, koma, belum titik. Jangan happy-happy. Sebaliknya kita juga jangan nangis bombay. Titikmu nanti, apa yang berakhir titik? Yaitu keputusan Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Jadi kira-kira kalau keputusan Tuhan tidak berubah, kehendaknya terlaksana, ketetapannya pasti berakhir dengan happy ending. Saudara bonyok atau saudara hari ini tidak dipermalukan? Ya pasti
pasti tidak dipermalukan. Tenang aja, selama menjalani koma di dunia, prosesmu belum selesai. Menari. Oh, saya praktek saudara. Kalau enggak saya bisa error saudara. Lah gimana wong memang faktanya saya kelihatan kalah kok saudara. Kelihatannya memang suami saya arahnya ke sana terus. Kalau saya komplain tentang wanita itu, suami saya langsung protes. Kamu ya jangan ngata-ngatain dia. Jangan kata-katain dia. Nah, itu yang terjadi. Kenyataannya memang saya kalah, tapi saya tahu bahwa berjalan bersama Tuhan masih koma, belum titik. Koma ya Tuhan, koma. Lagi koma Tuhan, koma. Tapi nanti suatu kali Tuhan berkata, "Nak, selesai, titik. Keputusanku yang terbaik buat Eli Kurniawati, Pak Nyoto, Jennifer Christopher, Sharon." Yang kedua Tuhan berkata di kehendakku, wow, aku akan menunjukkan rencanaku digenapi dalam hidupmu. Bukan hanya kamu yang melayani Tuhan, Pak Nyoto, 3 anakmu akan aku pakai luar biasa. Wow, ketetapannya juga engkau akan melihat kuasaku sempurna di saat kelemahanmu. Walaupun engkau berjalan maju bercucuran air mata, pulangnya pasti sorak-sorai. Itu yang saudara nikmati. Saya sudah selesai dari 3 hal ini. Yang pertama, hari ini alasan kenapa kita harus menari di atas rasa sakit, karena Tuhan pegang tangan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena Tuhan yaitu membawa orang benar tertawa dan sorak-sorak. Yang ketiga, Tuhan itu tidak akan memalukan orang benar. Dia mengaruniakan 3 kehidupan kasih setia dan pemeliharaan. Dia hari ini punya kuasa di atas segala kuasa. Dialah kemenangan kita. Dialah pemegang kehidupan saudara. Dan yang terakhir, keputusan, kehendak, ketetapannya selalu mengakhiri hidup saudara. Titik, tidak ada koma, ya. Tapi orang yang jahat sama saudara, titiknya nanti, oh bonyok saudara. Tenang aja, dia lagi di koma, kita juga lagi di koma. Nanti sama-sama berakhir, pasti tidak mungkin koma terus saudara. Ada titik nanti suatu kali. Kalau Tuhan sudah kasih tanda titik dalam hidupmu, nikmati kehendak, ketetapan, keputusan yang terbaik sampai engkau kagum dengan cara Tuhan membawa hidupmu tertawa, bersorak-sorak, tidak ada kata dipermalukan. Happy weekend, Tuhan Yesus memberkati. Hari Selasa saya off dulu live ya. Rabu ketemu karena saya Selasa itu baru sampai Surabaya ya. Jadi ketemu Rabu Zoom, saya juga yang akan membawakan firman, saudara bawa jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat hari ini kebenaran firman. Kami tahu kemarin kami diajar untuk kami tidak menggeser posisi Tuhan di hati kami. Dan setelah kami tahu Engkau bertahta, kami tidak perlu hidup dalam kesedihan. Kalau kami tahu Engkau bertahta di hati kami, dan kami harus mulai hari ini menari di atas rasa sakit. Bukan di atas rasa sakit orang lain, tapi di atas rasa sakit kami. Kami mau bawa rasa sakit kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang hari ini mereka lagi happy weekend semua, mereka lagi menikmati liburan bersama keluarga, mereka tetap bisa sukacita menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang ngalami masalah keuangan Tuhan berkati, yang lagi ngalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan berikan wajahku Daniel ya. Kalau kelihatan mertua yang bawel, mertua yang galak, suami yang galak, kasih senyum, karena kita sudah bisa menari di atas rasa sakit. Tuhan Yesus memberkati.